di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pemrograman yang telah saya buat. Nah, jadi di sini kita langsung masuk kepada halaman login. Jadi di halaman login ini ada seperti welcoming gitu. Jadi ada kalimat selamat datang di media pembelajaran. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran bangun ruang. Kemudian ada sedikit informasi tentang isi atau apa saja yang tersedia pada pemrograman yang telah saya buat ini. Nah, kemudian di halaman login ini juga kita diminta untuk memasukkan nama sebelum berpindah kepada halaman selanjutnya, yaitu halaman beranda. Nah, jadi di sini teman-teman, saat teman-teman tidak memasukkan nama pada box ini, kemudian teman-teman klik masuk sekarang, nah maka dia akan error dan tidak bisa pindah ke halaman beranda. Jadi di sini kita harus memasukkan nama terlebih dahulu. Misalnya kita coba memasukkan nama Nurul Faiza. Setelah itu kita coba masuk sekarang, maka dia akan berpindah kepada halaman beranda dari pemrograman yang telah kita buat. Nah, baik teman-teman, setelah kita masuk ke halaman beranda, teman-teman juga bisa lihat halaman beranda ini merupakan salah satu menu yang ada di website ini. Jadi, pada menu beranda ini ada kata atau kalimat selamat datang diikuti dengan nama user yang telah kita input pada halaman login. Kemudian ada penjelasan sedikit tentang website yang telah saya buat, yaitu mengenai pembelajaran interaktif bangun ruang yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mudah dan menarik. Selain menu beranda, ada menu-menu lain, yaitu ada menu materi, ada menu jenis bangun, kemudian menu rumus. Nah, di sebelah kiri pada top menu ini, di sebelah kirinya ada logo UNRAM atau logo Universitas Mataram, diikuti dengan kalimat pendidikan matematika FKIP UNRAM, dan judul dari website yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran interaktif bangun ruang. Kemudian di sini teman-teman, selain ada top menu, ada juga side menu. Nah, jadi di side menu ini ada 3 menu juga, yaitu media, dokumen, dan evaluasi. Kemudian di paling bawah ini ada namanya footer. Nah, jadi di sini saya membuat footer dengan melampirkan beberapa link, yaitu ada email, WhatsApp, dan Instagram. Nah, jadi footer ini merupakan salah satu informasi yang bisa diberikan kepada user pada saat user masuk atau login ke website yang telah kita buat. Jadi user bisa tahu siapa pengembang dari website yang mereka buka tersebut. Baik teman-teman, di sini kita mulai dari menu materi. Nah, menu materi ini memiliki 2 submenu, yaitu submenu pengertian dan submenu unsur dan sifat. Kita mulai pada submenu pengertian. Di sini pada saat kita klik submenu pengertian, maka dia akan berpindah kepada halaman submenu pengertian, di mana pengertian bangun ruang. Jadi peserta didik bisa belajar tentang definisi bangun ruang itu apa, kemudian ciri-ciri bangun ruang, contoh bangun ruang, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada submenu unsur dan sifat, peserta didik bisa belajar tentang unsur dan sifat bangun ruang, seperti unsur-unsur bangun ruang serta sifat bangun ruang. Mulai dari unsurnya itu ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Sementara untuk sifat bangun ruangnya, peserta didik bisa belajar sifat-sifat dari 7 bangun ruang yang akan dibahas pada website ini, yaitu ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Kemudian di paling bawahnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bertuliskan setiap bangun ruang memiliki unsur dan sifat yang berbeda. Unsur-unsur tersebut membantu kita memahami bentuk, ukuran, serta cara menghitung luas permukaan dan volumenya. Selanjutnya kita ke halaman jenis bangun. Jadi di sini ada 2 submenu juga, yaitu bangun sisi datar dan bangun sisi lengkung. Kita mulai pada bangun sisi datar.
Nah, saat kita klik bangun sisi datar, maka dia akan masuk atau berpindah kepada halaman bangun ruang sisi datar. Peserta didik di sini bisa belajar definisi dari bangun ruang sisi datar itu apa, kemudian mengetahui bangun ruang apa saja yang masuk ke dalam bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, juga limas. Kemudian kita masuk ke submenu bangun sisi lengkung. Saat kita klik, dia juga berpindah ke halaman bangun ruang sisi lengkung. Peserta didik juga bisa belajar tentang definisi dari bangun ruang sisi lengkung, kemudian mengetahui bangun ruang apa saja yang masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya kita masuk ke menu rumus. Jadi di menu rumus ini juga ada dua submenu, yaitu luas permukaan dan volume. Kita mulai pada submenu luas permukaan. Saat kita klik, langsung berpindah juga ke halaman rumus luas permukaan bangun ruang. Jadi di sini disediakan tabel yang berisikan 7 bangun ruang yang dibahas beserta rumus luas permukaan dari masing-masing bangun ruang. Selain itu, dijelaskan juga keterangan simbol yang ada pada rumus luas permukaan. Misalnya, pada kubus, rumus luas permukaannya L sama dengan 6 kali S kuadrat. Kemudian untuk keterangan simbolnya, S merupakan sisi atau rusuk dari kubus itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke submenu volume. Nah, saat kita klik, dia juga langsung berpindah kepada halaman rumus volume. Jadi, di sini juga disediakan tabel yang berisikan 7 bangun ruang beserta rumus volume dari masing-masing bangun ruang. Di paling bawahnya juga disediakan keterangan simbol dari semua rumus volume bangun ruang tersebut. Contohnya di sini rumus volume balok sama dengan P kali L kali T. Kemudian pada keterangan simbolnya P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi dari balok itu sendiri. Kemudian di paling bawah ada sedikit catatan, di mana catatannya berbunyi, volume digunakan untuk mengetahui banyaknya ruang atau isi di dalam satu bangunan. Semakin besar ukuran bangun ruang, maka semakin besar pula volumenya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke side menu. Di side menu juga ada 3 menu, kita mulai dari menu media. Nah, menu media juga ada 2 submenu. Ada submenu gambar dan juga submenu video. Kita mulai pada submenu gambar. Kita klik, maka akan masuk ke halaman submenu gambar. Nah, jadi di sini disediakan gambar semua bangun ruang. Jadi peserta didik bisa belajar bagaimana sih bentuk atau gambar dari bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, kemudian ada limas, tabung, kerucut, juga bola. Selain gambar dari bangun ruang ini, disediakan juga contoh benda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini kubus, ada rubik, dadu, dan kotak kado. Balok ada kubus, kardus, kotak sepatu. Kemudian tabung ada botol, gelas, dan kaleng. Kemudian kerucut, bola, limas, juga prisma. Kita masuk ke submenu video. Pada submenu video ini disediakan 4 video pembelajaran. Ada video pembelajaran pengertian dan jenis bangun ruang, ada video pembelajaran contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, ada video pembelajaran tentang volume bangun ruang, dan video pembelajaran tentang luas permukaan bangun ruang. Kita coba putar untuk pengertian dan jenis bangun ruang di sini. Selamat datang kembali di channel Kawan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan jenis. Kemudian selanjutnya kita coba putar untuk contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita coba putar untuk video volume bangun ruang. Selanjutnya untuk luas permukaan bangun ruang. Itu merupakan 4 video pembelajaran yang ada pada website
yang telah saya buat yang bisa dipelajari atau bisa digunakan ditonton oleh peserta didik. Selanjutnya ke menu dokumen. Nah, di menu dokumen ini juga ada dua submenu, yaitu submenu PDF dan LKPD. Kita masuk kepada submenu PDF. Saat diklik dia akan berpindah ke halaman file PDF materi. Jadi di sini disediakan file PDF tentang ringkasan pembelajaran bangun ruang. Ini bisa di zoom, bisa dikecilkan, dan bisa langsung dibaca oleh peserta didik di halaman websitenya langsung. Namun ketika peserta didik ingin untuk memfotokopi atau memprint out ringkasan pembelajaran bangun ruang ini, peserta didik bisa menyimpannya terlebih dahulu dengan cara buka PDF penuh. Saat kita klik buka PDF penuh, dia akan berpindah ke halaman lain yang diberisikan ringkasan pembelajaran bangun ruang. Selanjutnya di sini adalah submenu LKPD. Kita coba klik submenu LKPD, maka dia akan berpindah kepada halaman LKPD interaktif. Nah, jadi di sini lembar kerja peserta didik bangun ruang. Di sini ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta didik sehingga nanti mereka mengetahui berapa skor yang telah mereka peroleh dari mengisi lembar kerja peserta didik ini. Kita coba untuk mengisinya. Nah, jadi untuk kegiatan pertama itu yang diminta adalah peserta didik itu diminta untuk menulis nama, kelas, dan tanggal hari tanggal pengerjaan LKPD tersebut. Kita coba di sini memasukkan nama kita, misalnya Nurul Faiza. Kemudian untuk kelasnya kita coba untuk 8A. Dan tanggalnya sih di sini sudah otomatis teman-teman, yaitu tanggal 11 bulan 6 2026. Nah, kemudian di sini ada progres LKPD. Jadi di sini progres LKPD-nya saat kita sudah mengisi satu soal, maka progresnya akan bertambah 1/22 soal selesai. Baik, kita coba untuk kegiatan 1 LKPD, di mana kegiatan satunya adalah mencocokkan bangun ruang. Perintahnya, pasangkan setiap bangun ruang dengan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya yang tepat. Di sini juga ada tujuan dari kegiatan satu ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Kita coba di sini ada sifat dan ciri 6 sisi persegi sama besar, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kita coba seret kubus ke sini. Nah, jadi kita coba-coba aja ya teman-teman. Kalian kita coba untuk seret tabung, kita coba seret bola, kemudian kerucut, kemudian ada balok, dan terakhir ada limas. Nah, di sini kita sudah mengisi semua sifat dan ciri beserta dengan bangun ruangnya. Kita coba untuk periksa jawaban. Saat kita mengklik periksa jawaban, maka akan muncul notifikasi sempurna semua 6 pasangan benar. Jika salah, kita coba ulangi. Nah, kemudian saat kita ulangi, kita coba untuk salah. Kemudian kita coba untuk periksa jawaban. Nah, jadi di sini notifikasinya akan berbeda. Tadi berwarna hijau karena betul semua. Kemudian kalau ada yang salah, dia akan berwarna merah dan notifikasinya berbunyi 2 dari 6 pasangan benar. Coba perbaiki. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya teman-teman, yang hijau ini adalah benar, kemudian yang merah ini dia salah. Kita lanjut untuk kegiatan kedua, yaitu melengkapi tabel rumus. Untuk perintahnya, lengkapi tabel berikut dengan rumus yang tepat. Tujuannya, peserta didik dapat menghafal dan menulis rumus volume dan luas permukaan bangun ruang. Kita coba di sini untuk volume atau rumus volume dari kubus. Rumus volume dari kubus adalah S kali S. Namun di sini untuk petunjuknya dia menggunakan S pangkat 3 atau 6S pangkat 2. Kita coba di sini, karena kita menggunakan laptop, jadi untuk pangkatnya kita akan menggunakan simbol, yaitu S pangkat 3,
Kemudian untuk luas permukaannya 6S pangkat 2. Kita coba periksa jawaban. 2 dari 12 rumus benar, yang merah perlu diperbaiki. Nah, ini yang merah kalau misalnya salah nih teman-teman. Kalau kita isi di sini juga 5 pangkat 2. Kita coba periksa jawaban kembali. Maka dia akan berwarna merah jika salah. Jadi yang berwarna merah harus diperbaiki, sedangkan berwarna hijau bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan ketiga, yaitu latihan hitung interaktif. Pilih bangun ruang, masukkan ukuran, lalu hitung volume dan luas permukaannya. Kemudian tujuannya, peserta didik dapat menerapkan rumus untuk menyelesaikan soal hitung bangun ruang. Di sini misalnya kita mau bangun ruangnya itu kerucut. Nah, di sini kita disuruh masukkan jari-jarinya dan tingginya. Misalnya jari-jarinya kita mau 7. Kemudian untuk tingginya kita mau 10. Maka kita hitung untuk volume dan luas permukaan dari kerucut. Kita coba hitung sekarang. Maka dia akan muncul untuk volume dan luas permukaan dari kerucut dengan jari-jari 7 dan tinggi 10, yaitu dengan volume 513,33 cm kubik dengan luas permukaan 422,62 cm persegi. Di sini juga disediakan untuk langkah penyelesaian menghitung volume dan rumus luas permukaan dari kerucut. Kita lanjut kepada kegiatan keempat, yaitu soal cerita. Baca soal, tulis jawaban, dan klik periksa untuk melihat pembahasannya. Tujuannya, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita masuk ke soal 1. Konteks dari soal 1 adalah sebuah kotak hadiah berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm. Pertanyaannya, berapa volume kotak tersebut dan berapa luas permukaan kotak tersebut? Kita coba di sini karena kita mencoba ya teman-teman, kita coba karang saja misalnya untuk luas permukaannya. Nah, jadi di sini kita cek kita cek lagi dan ya X. Karena dia X di sini berarti jawabannya salah. Kalau dia centang hijau berarti jawabannya benar. Kita coba lihat pembahasan pada soal nomor 1. Di sini ada pembahasan untuk berapa volume kotak tersebut dan berapa luas permukaan kotak tersebut. Di sini volumenya adalah 3.375 cm kubik. Sedangkan jawaban kita 4.556 cm kubik. Kemudian untuk luas permukaannya 1.350 cm persegi. Sedangkan jawaban kita 7.654. Berarti jawabannya salah. Nah, ini bisa disembunyikan lagi teman-teman. Kemudian di sini ada soal nomor 2, yaitu konteksnya sebuah kaleng susu berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm dengan syarat menggunakan nilai pi sama dengan 22/7. Sedangkan untuk soalnya ditanya berapa volume kaleng tersebut dan berapa luas permukaan kaleng tersebut. Kita coba di sini mengisi volumenya. Kita coba cek untuk volumenya. Yaps, dia benar, bernilai benar karena di sini centang hijau tidak X seperti soal nomor 1. Kemudian yang soal B, yaps, dia juga centang hijau tidak X seperti yang nomor 1 karena jawaban kita bernilai benar. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, jadi sama ya teman-teman, untuk soal A itu adalah 3080 cm kubik, kemudian soal B 1188 cm persegi. Bisa disembunyikan kembali. Begitu juga untuk soal nomor 3. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kegiatan kelima, yaitu refleksi belajar. Tuliskan pendapat dan perasaanmu setelah mengerjakan LKPD ini. Apa yang sudah kamu pahami? Misalnya kita sudah memahami seluruh isi
dari bangun ruang. Apa yang masih membingungkan? Tidak ada, misalnya tidak ada. Nah, di sini seberapa menarik LKPD ini? Jadi peserta didik bisa memberikan bintang 1, 2, 3, 4 atau 5 sesuai dengan seberapa menarik LKPD yang telah saya buat itu bagi mereka. Misalnya di sini untuk bintangnya kita beri bintang 5. Nah, luar biasa. Kemudian di sini kita kumpulkan LKPD, maka akan keluar notifikasi LKPD berhasil dikumpulkan. Terima kasih Nurul Faiza, nilai kamu 45/100. Nilai kita 45 karena tadi ada beberapa yang kita isi salah ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan isi dari submenu LKPD. Kita lanjut ke menu evaluasi. Di menu evaluasi ini ada 3 submenu, yaitu contoh soal, soal acak, dan tanya jawab. Kita coba ke contoh soal. Saat kita klik akan berpindah ke halaman contoh soal dari bangun ruang. Ada 10 contoh soal yang bisa dipelajari oleh peserta didik. Misalnya soal nomor 1, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm. Hitung volumenya. Jadi saat peserta didik mulai menghitung dengan mandiri, jawabannya telah diketahui. Di sini peserta didik bisa mengecek apakah jawaban mereka dengan jawaban yang ada pada website ini sama atau berbeda dengan cara lihat jawaban. Maka akan muncul di sini langkah pengerjaan mencari volume dari kubus tersebut, mulai dari rumus dan cara pengerjaannya. Jadi untuk volume kubus pada soal nomor 1 ini adalah 64 cm kubik dengan panjang rusuk 4 cm. Begitu pula untuk soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal sampai nomor 10. Selanjutnya kita masuk ke submenu soal acak. Saat diklik, dia akan berpindah kepada halaman submenu soal acak. Di sini ada sedikit penjelasan, 10 soal pilihan ganda 30 detik untuk semua soal. Sebelum kita memulai kuisnya atau memulai soal acaknya, di sini ada seperti halaman welcoming di mana ada beberapa penjelasan, yaitu pertama ada kalimat siap mengerjakan kuis. Jadi kita ditanya siap nggak nih mengerjakan kuisnya. Uji pemahamanmu tentang bangun ruang. Kemudian di sini ada beberapa informasi juga bahwasanya soal acak yang akan peserta didik kerjakan berjumlah 10 soal pilihan ganda dengan 30 detik total waktu untuk 10 soal. Kemudian soal diacak setiap sesi dan skor maksimumnya adalah 100. Di sini juga ada peraturan kuisnya, di mana peraturan kuisnya yang pertama adalah kerjakan 10 soal dalam 30 detik, gunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian peraturan yang kedua, pilih satu jawaban terbaik untuk setiap soal. Kemudian peraturan ketiga, tandai ragu-ragu jika belum yakin dan kembali sebelum waktu habis. Kemudian yang keempat, boleh melewati soal dan kembali lagi lewati navigasi dot. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, jawaban tidak bisa diubah setelah dikumpulkan. Di sini ada tertera nama kita, yaitu bermain sebagai Nurul Faiza. Karena di halaman login tadi kita masukkan nama Nurul Faiza, maka di sini juga akan namanya itu Nurul Faiza juga. Nah, jadi di sini kita coba mulai kuis sekarang. Kita diberikan waktu 30 detik, waktunya langsung berjalan. Misalnya jawaban nomor 1 kita jawab, kemudian jawaban nomor 2 kita ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya ini misalnya kita ragu-ragu antara balok atau limas ya. Misalnya kita ragu-ragu nih, masih ragu-ragu nih, kayaknya jawabannya yang benar A atau B gitu. Kemudian yang ini kita nggak tahu nih, kita lewati saja, bisa dilewati, maka tandanya biru, orange, dan dilewati. Saat waktu sudah 30 detik, dia akan langsung ke submit ke halaman skor teman-teman setelah menjawab kuis tersebut. Nah, jadi di sini untuk mengecek jawaban teman-teman apakah benar atau salahnya, kita bisa lihat di sini review atau lihat review jawaban. Kita coba buka
Nah, di sini kita tadi sudah menjawab ya teman-teman. Untuk soal nomor 1 kita jawabnya A, ternyata jawabannya B. Kemudian soal nomor 2 tadi kita ragu-ragu jawab A, ternyata jawaban yang benar adalah D. Kemudian nomor 3 kita lewati. Kita lewati untuk soal nomor 3. Di sini ada penjelasannya bahwa kita melewati soal nomor 3. Jawabannya adalah B dan soal-soal yang lain dengan jawaban benar. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa kembali ke beranda. Saat kita kembali ke beranda, maka dia akan kembali ke beranda awal. Nah, kita masuk ke halaman tanya jawab. Jadi di halaman sesi tanya jawab ini tersedia AI yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari peserta didik. Kemudian kita coba misalnya, apa itu bangun ruang? Kita kirim. Maka di sini AI akan menjawabnya. Jadi, bangun matematika 3D yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Contoh, kubus, balok, tabung, kerucut, bola, limas, dan prisma. Selain itu, selain ada AI, ada juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta didik, yaitu misalnya, apa perbedaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung? Nah, ini pertanyaannya, untuk jawabannya bisa diklik, maka akan muncul jawabannya langsung. Begitu juga dengan soal-soal yang lainnya. Baik teman-teman, yang terakhir adalah footer. Nah, di footer ini merupakan kontak pengembang yang bisa dihubungi oleh para user ketika menggunakan website ini. Jadi kita coba masuk ke halaman Instagram misalnya. Saat kita klik Instagram, maka dia akan beralih ke halaman Instagram pengguna. Begitu juga untuk WhatsApp dan email. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan tampilan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, semoga website ini bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye teman-teman.